Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat. Sudah bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, nggih? Sudah. Ya, Terus Bapak. ini PowerPoint-nya bisa dilihat ya? Bisa. Baik. Izinkan saya untuk menyebarluaskan informasi tentang budaya positif. Nah, informasi ini nanti setelah selesai bisa juga disebarluaskan secara luas agar semakin banyak orang-orang yang terpapar hal baik demi pendidikan di sekolah kita. Nah, yang pertama ini pengenalan saya adalah sekolah itu sebenarnya buat apa sih? 90% guru di Indonesia itu fokus di sini. Di rumus-rumus, bahasa Inggris ya berarti di tenses, kemudian sejarah misalnya, kemudian di rumus-rumus kimia. Sebenarnya rumus ini untuk apa? Ya kan? Kalau kita tanyakan fungsinya itu di kehidupan kita itu apa? Seperti contohnya saya dulu jurusan IPA ya. Saya mempelajari rumus Newton misalnya. Ternyata sekarang saya nggak pakai rumus itu untuk ngajarin siswa-siswa saya. Karena saya guru bahasa Inggris, passion saya itu dulu bahasa. Tapi masuk jurusan IPA karena orang tua saya menghendaki saya di IPA. Kalau nggak di IPA, saya nggak disekolahkan. Dulu seperti itu. Nah, mindset yang seperti itu sangat lekat. 90% guru di Indonesia seperti itu. Nah, malam ini izinkan saya bicara 10%-nya. Tugas kita yang kita lakukan 10%-nya itu apa? Nah, yang pertama, saya kenalkan dulu. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebenarnya tujuan pendidikan itu apa? Bikin pinter, apa dapat nilai bagus, apa dapat ijazah. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu untuk memerdekakan manusia. Cuman simpel, selamat raganya, bahagia jiwanya. Cuman itu saja menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi yang dicari adalah orang itu raganya selamat, bahagia jiwanya. Jadi manusia yang merdeka. Seperti itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, terus kita dalami lagi sekarang. Ada 3 peran penting pendidikan. Yang pertama adalah memajukan dan menjaga diri sendiri. Jadi bagaimana cara kita itu bisa meningkatkan kualitas diri sama bisa menjaga diri kita. Terus kemudian memelihara dan menjaga bangsa. Selanjutnya adalah memelihara dan menjaga dunia. Karena everything is connected. Jadi semua hal itu berhubungan satu sama lain. Yang artinya bahwa kalau kita bisa berhasil memerdekakan satu orang, itu adalah langkah awal memerdekakan keluarga. Kalau kita berhasil menjadi keluarga merdeka, maka akan menjadi kota yang merdeka. Kota yang merdeka akan mendorong menjadi bangsa dan dunia yang merdeka. Nah, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya adalah Ki Hajar itu juga mempunyai prinsip trikon. Kon yang pertama adalah continue. Jadi maksudnya adalah belajar itu sepanjang hayat. Belajar itu sepanjang hayat. Kita terbentuk dari masa lalu kita. Itu menurut Ki Hajar. Jadi masa lalu itu membentuk diri kita yang sekarang. Nah, kemudian kon yang kedua adalah konvergen. Apa itu konvergen? Konvergen adalah ilmu itu harus dari berbagai sumber. Jadi kita harus terus menggali informasi dari berbagai sumber. Tapi kita nggak boleh melupakan ini, menurut Ki Hajar, kodrat zaman dan kodrat alam. Apa itu kodrat zaman?
Kodrat zaman itu adalah ketika kita ngajari yang sekarang ini, itu zaman digital. Kalau kita ngajarinya tidak digital, itu anak-anak nggak akan tertarik. Maka kita harus menyesuaikan kodrat zaman. Mungkin 10 tahun ke depan beda lagi eranya. Era apa, seperti itu. Nah, kalau kodrat alam itu adalah bahwa manusia ini sudah on track, sudah dalam kodratnya masing-masing. Jadi kalau misalnya ikan itu ya pandainya berenang gitu loh. Kalau monyet pinternya ya memanjat pohon. Kalau burung ya terbang gitu. Jadi anak-anak kita di dalam kelas itu perumpamannya seperti itu. Ada harimau, ada ikan yang pandai berenang, ada monyet yang pandai memanjat pohon. Ketika mereka sudah dalam keahliannya masing-masing, kita nggak mungkin ngajarin ikan terbang. Ada sih ikan terbang. Ngajarin ikan memanjat pohon misalnya, kan nggak mungkin. Jadi kita nggak bisa memaksa kodrat alam yang seperti itu. Jadi murid kita itu benar-benar difference, punya keahlian masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah konsentris. Jadi kita harus menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dari dua hal yang kontinu dan konvergen itu sesuaikan dengan kebudayaan bangsa kita. Itu yang ketiga, konsentris. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kurikulum paradigma baru. Nah, kita dalam kurikulum paradigma baru, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu siswa kita harus memiliki akhlak yang beriman dan bertakwa. Akhlak kepada manusia, akhlak kepada agama, akhlak kepada negara, akhlak kepada bangsa, kemudian akhlak kepada Tuhan dan masyarakat. Jadi banyak akhlak di situ. Kemudian gotong royong, sifat asli bangsa Indonesia. Kemudian bernalar kritis, dia bisa mengolah informasi, menganalisa, menyimpulkan. Kemudian berkebinekaan global. Ini maksudnya dia sadar kalau di Indonesia itu begini, berbagai macam suku bangsa. Maka nggak boleh dia membeda-bedakan, aku harus berteman dengan Jawa aja misalnya begitu. Kalau mungkin di Jawa nggak masalah. Ketika dia di universitas yang kuliah di UB misalnya, banyak sekali pendatang-pendatang, maka dia harus memiliki wawasan itu. Kemudian mandiri maksudnya dia itu tanggung jawab pada dirinya sendiri, sadar akan regulasi diri yang kuat, kapan harus bangun, kapan harus berangkat sekolah gitu. Terus kemudian yang keenam adalah kreatif. Kreatif itu maksudnya dia berhasil memunculkan gagasan-gagasan baru, ide-ide baru. Itu kurikulum paradigma baru yang akan kita alami nanti, kurikulum tahun 2022. Ini isinya adalah 10% yang kita lewatkan sebenarnya. Kita hanya fokus 90% pada materi pelajaran kita. Nah, ini di kurikulum paradigma baru itu dibalik. Jadi 50% pembentukan karakter yang baik sesuai profil pelajar Pancasila dan 50% materi kita. Jadi kita tidak hanya menuntaskan KD-KD yang telah ditentukan pemerintah, tapi kita harus mengajarkan karakter-karakter yang seperti ini, yaitu profil pelajar Pancasila yang 6 itu. Kemudian selanjutnya adalah ini pengetahuan tentang inquiry apresiatif. Nah, inquiry apresiatif ini maksudnya adalah kita berpikir berdasarkan aset. Jadi begini, Bapak Ibu, misalnya. Ketika ada misalnya saya pembina ekstra misalnya, ketika ekstra saya itu nggak diminati anak gitu ya misalnya, hanya 2 peminatnya misalnya 2 orang. Nah, 2 orang ini sebenarnya kalau misalnya kita berpikir aset, maka 2 orang ini kita akan bina, maka dia akan berprestasi karena dia di tempat yang dia sukai. Tapi kalau kita berpikir berdasarkan masalah, ya, yang defisit fokus itu berpikir berdasarkan masalah. Anggotanya cuma 2 tok kok piye ya? Itu maksudnya berpikir berdasarkan masalah. Maka sebagai guru kita harus merubah mindset. Mulai kita harus berpikir berdasarkan aset.
dia punya apa? Dia kelebihannya apa? Nah, seperti ini contohnya misalnya. Saya beri contoh. Nah, ini misalnya. Nah, ini ada 2 gambar nih. Mungkin ada pendapat, mungkin dari Bapak Ibu, mungkin ada yang berpendapat di gambar yang satu yang ada anak-anak berkumpul itu, kira-kira Bapak Ibu melihatnya bagaimana? Coba saya pengen satu aja yang berpendapat. Melihat kasus di 2 gambar itu, yang 2 anak SD yang berkumpul menjadi satu itu, Bapak Ibu melihat masalah itu seperti apa coba? Saya pengen salah satu memberikan pendapatnya, memberikan argumennya. Monggo, ada? Kalau melihat gambar ini, gambar yang kelas yang itu, yang ada anak SD-nya itu, kira-kira kita melihatnya seperti apa? Mungkin bisa ini ya, bisa di-chat-kan, mungkin bisa diketik di chat agar saya bisa membacanya. Nah, coba saya pancing. Nah, ini anak-anak berkumpul begini, dia itu sedang mendiskusikan sesuatu. Pasti dia akan menghasilkan sesuatu. Mungkin ada Bapak Ibu yang berpendapat seperti itu. Yang kedua, mungkin ada berpendapat seperti itu. Itu kelasnya kok ada dindingnya cuma bambu, kemudian, nah, kalau pendapat kedua, kelas itu dindingnya bambu, nah itu kita berpikir berdasarkan masalah. Jadi kita harus merubah, jangan melihat itunya. Kita melihat, oh ini anak-anak yang semangat, ini anak-anak yang belajarnya bagus, harus begitu. Kemudian di gambar kedua, di situ terlihat anak-anak yang mengintip rekan-rekannya belajar dalam kelas. Nah, kalau kita berpikir berdasarkan masalah, kita pasti lihat, oh itu anak orang miskin sedang membawa panci, alat masak, pergi ke sekolah. Nah, tapi kalau kita berpikir berdasarkan aset, kita akan berpikirnya begini, oh anak itu pengen sekolah, anak itu punya semangat untuk mengembangkan dirinya, seperti itu. Contohnya, inquiry apresiatif itu seperti itu. Jadi, berpikir berdasarkan aset. Kemudian selanjutnya adalah the twin brain. The twin brain ini susunan otak manusia. Jadi susunan otak kita Bapak Ibu. Jadi yang di depan ini adalah otak luhur. Otak luhur itu otak manusia. Otak sebagai manusia. Dia mengontrol sifat bijaksana, dia mengontrol sifat luhur, dia mengontrol sifat mulia, logis, seperti itu. Kemudian di belakang otak manusia itu adalah otak primata. Otak primata itu otaknya, maaf ya, otaknya kera ya. Jadi dia itu mengatur kita menggunakan alat gitu ya, otaknya primata itu. Kemudian dia mengatur bertahan hidup gitu. Kemudian di belakang otak primata adalah otak mamalia. Otak mamalia ini seperti lumba-lumba gitu ya, seperti kucing gitu. Jadi naluri hewan mamalia yang sebenarnya cerdas, cuman belum terkontrol secara baik. Jadi misalnya ada singa juga ya, singa di situ juga mamalia ya. Ada rasa marah, ada rasa benci, itu yang mengontrol di situ. Kemudian yang terakhir adalah otak reptil. Ini mengontrol pertahanan hidup yang tinggi, seperti ular ya. Ular itu kalau kita deketin gitu, itu pasti dia siaga gitu. Jadi kontrol terhadap pertahanan dirinya sangat tinggi. Nah, dalam menghadapi siswa kita, ketika siswa kita ada masalah, misalnya terlambat ya, terus ada guru yang seperti ini, teriak-teriak, kamu itu dari kemarin terlambat gini-gini. Nah, itu yang mengontrol berarti
otak mamalia singa tadi, bukan otak luhur gitu loh. Kita mengedepankan yang di belakang sebenarnya. Jadi itu. Jadi kalau tiba-tiba marah, tiba-tiba saya dulu memang pemarah ya sebelum mengetahui ini. Saya dulu tanya Bu Deswinta, Pak Andi yang hadir di sini, kemudian Pak Sunengko, betapa saya keras sama siswa-siswa saya. Tapi begitu mengetahui ini, oh ternyata saya nggak boleh seperti itu. Ternyata saya harus lebih bijak menanggapi semua masalah, kontrol terhadap pembagian fungsi-fungsi otak ini harus saya pahami. Kemudian contohnya misalnya begini, ketika kita main game misalnya, kita main game sampai jam 4 pagi misalnya. Nah, otak mamalia itu akan ngomong seperti ini, stop main game lah, tidur gitu. Kemudian otak reptil, ayo teruslah, musuhmu kan belum kalah gitu. Kemudian otak yang manusia dia bilang besok kerja lo ya jam 8, dia akan luhur secara logis gitu loh. Maka sekarang harus istirahat. Gitu. Kalau otak primata, tanganmu itu loh nggak lihai memainkan alat-alat itu. Nah itu banyak sekali perkataan-perkataan kontrol yang mana yang akan kita pakai itu terserah kita. Maka sebagai seorang guru kita harus kedepankan otak luhur tadi, otak manusia tadi. Kemudian selanjutnya adalah budaya positif. Kita ke budaya positif, yaitu bagaimana kita bersepakat dengan anak-anak. Jadi di dalam kelas itu kita bersepakat dulu dengan anak-anak. Harapan guru terhadap murid dan harapan murid terhadap guru. Saya kalau di kelas, ayo kita bersepakat dulu. Kira-kira kamu pengen kelas impianmu itu bagaimana? Satu Pak, Bapak harus on time misalnya. Yang kedua, kalau nggak ngerjain PR gimana misalnya gitu. Jadi sepakat dulu dengan anak-anak. Setelah poin-poinnya disepakati, baru kita membuat keyakinan kelas. Jadi atas dasar seluruh siswa dalam kelas itu untuk mewujudkan impiannya. Sehingga kalau ini terbentuk Bapak Ibu, kita akan memerankan posisi kontrol guru dengan tepat. Jadi guru itu punya posisi kontrol. Ini nggak diajarin di kelas ya. Jadi ini benar-benar 10% yang saya sebutkan tadi. 90% materi pelajaran, 10%-nya itu ini. Maka kita harus tahu kontrol kita. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ciri-ciri guru sebagai penghukum itu begini, bentak-bentak. Kamu itu dibilang nggak perlu. Nah, itu guru sebagai penghukum. Akibatnya apa? Anak-anak patuh memang, tapi di depan kita aja. Di belakang kita mereka berontak. Itu akibatnya. Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, itu biasanya ngomong gini, kamu nggak kasihan toh sama saya. Saya tuh udah jauh-jauh, udah capek-capek ngajar kamu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Akibatnya apa? Anak itu menjadi terpojok. Dia menjadi merasa kok salah terus. Itu akibatnya nanti. Dan itu jelek untuk perkembangan jiwanya. Kemudian guru sebagai teman. Biasanya guru yang sebagai teman ini ya udah dia ramah, bercanda, akrab dengan ya menganggap siswa kita itu temannya sendiri gitu. Nah, ini efeknya apa? Efeknya ketika dia berbuat salah, dia gampang memang lihat, mana aku kenal Pak Aris saja akrab kok. Nggak apa-apa sih sama Pak Aris mungkin. Nah, itu guru sebagai teman. Nah, yang paling bagus itu guru sebagai pengontrol dan guru sebagai manajer. Saya ceritakan tadi guru sebagai pengontrol, kita buat keyakinan kelas dulu. Kita bersepakat dengan anak-anak dulu. Ayo nanti nomor 1, kalau kamu terlambat, kamu harus membersihkan kelas misalnya begitu. Itu nanti ketika dia terlambat, ayo kita dulu sepakat bagaimana. Nah, itu sebagai pengontrol. Jadi memanusiakan manusia, memerdekakan manusia. Kalau kita langsung marah, kamu tadi terlambat, bolak-balik. Nah, kita kan nggak tahu, dia terlambat, siapa tahu dia di rumah membantu orang tuanya jualan nasi dulu misalnya. Kita nggak tahu yang seperti itu. Dia pasti punya alasan. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini triknya kalau guru sebagai manajer. Nah, ini yang kita sebut segitiga restitusi. Yang pertama adalah
kita harus nanyain dulu. Ada anak misalnya pakai sepatu putih misalnya, kita tanyain, apa alasanmu pakai sepatu putih? Nah, pasti dia punya alasan yang kita nggak tahu. Jadi jangan langsung diserang gitu. Kalau guru sebagai manajer, dia menerapkan segitiga restitusi itu dengan baik. Tanyain dulu, alasanmu apa melakukan itu. Nah, setelah menanyakan validasi tindakan yang salah, kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kita stabilkan dulu emosinya dan emosi kita sendiri. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan. Terus keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati dulu bagaimana? Kamu sekarang pakai sepatu putih, dulu kita bersepakat pakai sepatu hitam loh ya. Nah, seperti itu. Itu segitiga restitusi, yaitu fungsi guru sebagai manajer. Jadi mengontrol, mengawasi, kemudian manajer lah yang seperti itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa tujuan dari pendidikan adalah yang tadi memanusiakan manusia. Selamat, memerdekakan manusia, selamat dan bahagia tanpa mengorbankan orang lain. Jadi mari kita bantu siswa kita menemukan jati dirinya, terus menemukan passion-nya, arah hidupnya. Jangan dimarahi kalau nilai matematikanya jelek, kalau nilai bahasa Inggrisnya jelek, karena memang dia ikan yang nggak mungkin bisa terbang. Jadi nggak mungkin kita maksa nilai 13, 16 mata pelajaran itu bagus semua, nggak mungkin. Pasti dia ada alasan ada keahlian dari 16 itu yang harus kita kembangkan. Kemudian tolong sebarluaskan informasi ini, karena semakin banyak orang yang terpapar hal baik, itu akan membentuk komunitas yang baik, lingkungan sekolah yang baik, dan akan akhirnya menjadi bangsa yang baik juga. Jadi itu yang saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif, profil pelajar Pancasila, dan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dari sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir. Ada Pak Andi, kemudian Pak Brilian, kemudian Pak Brilian ini sebagai guru antropologi yang tentunya sangat memahamilah karakter manusia. Pak Andi guru bahasa Jepang, kemudian ada Bu Deswinta, kemudian ada Bu Kadina, Bu Deswinta guru bahasa Jawa yang halus perasaannya kalau sebagai guru bahasa, kemudian Bu Kadina sebagai guru ekonomi, kemudian ada Pak Risma guru olahraga, kemudian ada Pak Sunengko guru bahasa Inggris, terima kasih atas kehadirannya, dan juga mahasiswa PPL dari Stain Kediri yang menyempatkan waktunya, terima kasih atas kehadirannya, dan semoga malam ini menjadi bermanfaat bagi kita. Oke, Bu Deswinta, monggo. Pak Aris, ya. Saya mau izin bertanya ini ya, sama-sama belajar Pak Aris. Iya. Untuk yang tadi ada perjanjian di awal dengan siswa tadi, apakah nantinya boleh untuk memberikan hukuman terhadap siswa yang kiranya melanggar atau tidak mematuhi perjanjian yang sudah ditetapkan? Ya. Tuh, kemudian ya. Kalau bisa itu hukumannya seperti apa? Turun Pak Aris. Ya. Jadi begini. Masalah punishment itu sebenarnya ada dua ya. Ada dua. Hukuman yang membuat dia jera dan hukuman yang dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ada dua hal sebenarnya. Sebenarnya dengan kata-kata ini sebenarnya agak sulit ya. Dihukum dengan penghargaan itu yang seperti apa? Nah, ini benar-benar kita harus olah. Yang pertama, pertanyaan Bu Deswinta tadi, kalau kita sudah bersepakat dengan anak-anak, maka dalam kesepakatan itu pasti anak-anak akan menyadari kesalahannya. Tentu saja mereka akan dengan rela dan ikhlas hati untuk
menerima konsekuensinya. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, sebagai fungsi kontrol guru, sebagai seorang manajer tadi, segitiga restitusi kita jalankan dulu. Kita nggak boleh langsung, kamu berarti salah, kamu begini. Nggak boleh. Kita harus menjalankan ini dulu, Bu Deswinta. Segitiga restitusi dulu. Yang pertama, apa alasanmu melakukan itu? Nah, ini harus dilaksanakan dulu. Kemudian kita stabilkan identitasnya dulu. Setiap orang tuh pasti ya pernahlah salah. Terus kemudian keyakinan kelas kita bagaimana. Nah, baru kalau dia membangun dialog dengan dia yang melanggar kesepakatan, nah sekarang kamu pengen kalau kamu sudah melanggar kesepakatan kelas ini, bagaimana konsekuensinya? Kamu tahu sendiri. Nah, jadi dibaliknya ke dia, dikembalikan ke dia sendiri. Jadi hukuman dan sanksi itu sebenarnya beda. Kalau sanksi itu karena dia salah. Kalau karena dia salah, lari 10 kali misalnya itu lari 10 kali dalam pelajaran olahraga. Kalau kamu terlambat dalam pelajaran olahraga, kamu lari 10 kali. Nah, itu namanya bukan hukuman, itu sanksi. Tapi kalau hukuman itu karena dia salah memang. Seperti itu, Bu Deswinta. Kalau yang dihukum karena penghargaan tadi, itu begini. Yang bisa mengerjakan soal ini bisa pulang. Nah, akhirnya yang nggak bisa mengerjakan soal, itu terhukum dia. Yang bisa mengerjakan soal kan pulang lebih dulu. Yang nggak bisa, dia terhukum, merasa terhukum di dalam kelas. Duh, aku gak iso. Nah, itu dihukum karena penghargaan. Jadi kita harus hati-hati yang seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain? Silahkan. Masih ada waktu. Tapi tidak harus jam 7:30 juga sih kalau semua sudah ini. Kalau ada pendapat, monggo silahkan. Ada lagi? Bu Kardina? Mungkin? Atau dari teman-teman ini, mahasiswa PPL? Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah? Baik. Kalau sudah, terima kasih atas kehadirannya. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kemudian PowerPoint juga akan saya share. Lebih banyak orang yang terpapar hal baik, pasti juga akan meningkatkan kualitas manajemen kita sebagai seorang guru. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara dari PPL STAIN Kediri. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.